Ustaz, saya punya guru bahasa Inggris, orang Cina. Bagaimana seharusnya adab saya sama Cina itu Pak Ustaz? Bolehkah belajar dengan orang kafir? Boleh. Mana dalilnya? Tahun kedua, Perang Badar. Pada saat Perang Badar, ditangkaplah orang kafir ini, tawanan. Gimana cara melepaskannya? Siapa kalian bisa mengajar 10 anak orang Islam tulis baca? Bebas. Yang pertama kali mengentaskan buta huruf di dunia ini Nabi Muhammad SAW. Kontradiktif cakap Ustaz. Nabi mengentaskan buta huruf, dia sendiri tak bisa tulis baca. Nabi tak bisa tulis baca sebagai mukjizat. Karena kalau dia bisa tulis baca, nanti Quran dituduh orang di copy paste dari kitab perjanjian lama, perjanjian baru, Zabur, Taurat, Injil dari Yunani, dari Romawi. Mukjizat Nabi, tak bisa tulis baca tapi maklumat lebih lengkap dalam Quran. Tentang Isa, tentang emaknya, tentang datuknya, tentang neneknya ada dalam Quran. Malah tak ada dalam Markus, Matius, Lukas, Yohanes dan 14 surat Paulus. Jadi boleh belajar, tapi tentu dengan menjaga adab-adab. Kalau guru tadi laki-laki, pakai jilbab panjang, hijab. Kalau guru tadi perempuan, kasih tahu dia, Bu, ibu nanti kalau datang supaya pakai baju kurung ya Bu. Ibu pakai kerudung, tutup. Makanya di Malaysia kalau mau masuk Masjid Putrajaya, untuk bule-bule, turis-turis harus pakai jubah panjang. Jangan dia masuk ke masjid kita seenaknya saja, tidak menutup aurat. Jaga. Hanya mengambil ilmunya saja. Tapi kalau sudah nampak gaya-gaya dia ingin mengajarkan, tapi seherannya saya, kenapa mesti dia dipakai? Orang Islam tak ada lagi. Tak ada orang Islam di Pekanbaru ini yang pandai bahasa Inggris. Kecuali mati semua guru bahasa Inggris. Apakah dia? Bagaimana jika niat baik kita dinilai tidak baik oleh orang lain? Sejak kapan amal kita dinilai orang? Yang menilai amal ini Allah apa orang? Allah. Kalau kita ikutlah cakap orang, oh capek kita. Saya kalau ikut cakap orang, udah lama saya mati mendadak. Ibu kalau ikut cakap orang, benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata ulama, laksanakan. Jangan hirapkan cakap orang. Anjing menggonggong, kapilah berlari. Sementara posisi kita merupakan pemimpin, orang yang ditunjuk sebagai pemimpin oleh masyarakat. Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus, Pak Camat, Pak Wali Kota, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden. Kalau kalian ikut cakap orang, sakit kepala kalian, asam lambung naik, yang turun asam urat, darah tinggi naik, jantung koroner naik, detak jantung tak normal. Tak usah pedulikan cakap orang. Benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata ulama, pegang pada ahlus sunnah wal jamaah, sir ala barakatillah, laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah. Hidup ini simple, hidup ini tidak sulit. Yang sulit itu memikirkan cakap orang. Betul? Banyak yang mengaku. Mengapa umat Islam pada saat ulama dikriminalisasi tidak bersatu untuk membela? Mereka membela, cuman takut. Belanya dalam hati. Pas ketemu baru dia ketemu bisik, saya bela Ustadz kemarin. Membela itu tunjukkan dengan jelas. Walaupun kau seorang perempuan, kau bela anakmu, kau bela ulamamu, kau bela saudaramu, kau berteriak as-sakitu anil haq syaitan akhras, diam melihat kebenaran diinjak-injak, berarti kau setan bisu. Kau biarkan orang menyebarkan kebohongan, satu bohong ditutup dengan 100 kedustaan, dan kau diam. Pada akhirnya orang ragu. Kalau orang betul tidak bersuara tentang batil, nanti yang lama-lama orang batil merasa betul, orang betul merasa batil. Anak-anak kita tidak lagi bisa membedakan mana batil, mana betul, mana betul, mana batil, karena orang betul tidak memberantas yang batil, orang batil merasa betul. Nanti kita buatkan satu kajian, judulnya batil, betul, betul, batil. Kenapa Ustaz Somad terus berceramah?
supaya jangan sampai ada keheningan, kekosongan diisi oleh kebatilan sehingga orang akan berkata inilah yang benar padahal dia batil. Benarkah umur lebih 40 tahun sulit untuk dapat hidayah? Nabi dapat wahyu umur 40. 40 adalah umur kematangan. Jadi siapa yang sudah 40 tak juga dekat ke Allah, dikhawatirkan mati su'ul khatimah. Tapi hidayah terbuka bagi siapa saja. Sampai mau sakratul maut pun tetap dibukakan pintu hidayah. Mana dalilnya bahwa orang yang mau sakratul maut tetap dibukakan pintu hidayah? Orang yang sakit keras di ruang ICU, kalau mau mati, sunnah ditalkinkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha. Itu menunjukkan hidayah tetap ada, walaupun umurnya 100 tahun, dah mau mati. Nanti mana tahu ibu pergi ke rumah sakit umum Arifin Ahmad, ada orang mau mati, terus ibu disuruh minta, tolong bisikkan la ilaha. Enggak, pintu hidayah sudah tertutup, mati aja lah. Tetap bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Kalau sudah nampak lidahnya bergerak, suaranya sudah tak keluar lagi. Kalau sudah nampak lidahnya bergerak, la ilaha illallah. Jangan ganggu lagi dia, jangan meracau. Sampai kalau dia mengigau, meracau, kan orang mau mati itu macam-macam. Tiba-tiba dia nanya, berapa harga sawit? Bagaimana solar? Minyak goreng udah turun belum? BLT gimana? Kalau dia meracau, ingatkan lagi. Satu orang aja mengingatkan, jangan pula ramai-ramai. Satu orang bisikkan, la ilaha illallah, sampai akhirnya sakaratul maut, mati dalam keadaan la ilaha minal mahdi ilal lahdi. Tolong ceritakan beberapa peristiwa yang dilihat Rasulullah di neraka ketika Mi'raj. Akibat dosa apa saja mereka? Saya sudah bahas Isra Mi'raj dari A sampai Z. Berapa lama? 2 jam setengah di Masjid Raudhatus Shalihin, pakai infocus. Malam itu saya azam, saya mau bahas dari A sampai Z. Saya minta masjid siapkan infocus. Tinggal buka saja www.youtube.com Somad Isra Mi'raj, enter, download gratis, dengarkan sama anak istri, buat nonton bareng 2 jam setengah. Kalah Real Madrid PS Barcelona. Di antara yang dilihatnya apa Pak Ustaz? Dilihat ada perempuan yang makan, laki-laki membuat memakan daging busuk, daging bangkai saudaranya. Siapa ini? Jibril. Mereka lah yang suka menceritakan aib saudaranya, tetangganya, kawannya, sahabatnya. Kalau ibu punya kawan suka menceritakan aib orang lain, waspadalah. Besok pagi ketika ibu tak ada, dia akan ceritakan aib ibu kepada orang lain. Kalau anak muda berjumpa dengan kawan suka ngerumpi aib orang lain ke kita, ketika kita tak ada, maka kitalah yang akan dia ceritakan orang lain. Itu sudah sifat dia. Maka cepat-cepatlah permisi, beli kangkungnya 1 ikat, ngobrolnya 1 jam setengah. Lalu kemudian Nabi melihat ada orang makan daging yang busuk, padahal ada daging yang segar. Siapa ini? Jibril. Inilah orang yang ada istrinya baik, cantik, solehah, tapi dia berselingkuh, berzina. Selingkuh. Sekarang selingkuh ini sudah menjadi biasa. Lagu pun judulnya selingkuh, sepia, selimut tetangga. Sudah menjadi tren dan gaya. Tak terhitung tak berapalah SMS, WhatsApp yang masuk ke HP saya ini tentang perselingkuhan. Luar biasa. Ustaz, iya, suatu malam ketika lampu sedang mati, aku melihat ada cahaya terang benderang di kamar kami, dan cahaya itu pas di tubuh istriku. Kira-kira apa tuh Pak Ustaz? Istrimu sedang memeriksa HP-mu, Mas Bro. Karena dia khawatir kau selingkuh. Oleh sebab itu perselingkuhan di luar biasa. Itu di antara beberapa. Kalau mau lengkapnya
bukalah YouTube, tulis Somad spasi Isra Mi'raj, dapat nanti videonya. Apakah hewan dipotong oleh orang Yahudi dan Nasrani dengan membaca Bismillah? Apakah dagingnya itu halal dimakan? Mazhab Syafi'i tidak. Saya berpegang kepada mazhab Syafi'i. Yang ada sekarang orang Kristen, orang Yahudi, dipotongnya kambing, dipotongnya ayam, tak boleh dimakan. Kenapa? Karena dia sudah mempersekutukan Allah. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Yesus Al-Masih adalah Tuhan. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Mazhab Syafi'i tak boleh motok, tak boleh makan sembelihan. Hanafi, Maliki, Hambali, Hanafi, Maliki, Hambali boleh memakan sembelihan Yahudi dan Nasrani, karena walaupun mereka itu mempersekutukan Allah, tapi masih ada 3 titik persamaan. Percaya sama-sama Allah, walaupun Allah dia dengan Allah kita beda. Sama-sama percaya ada Nabi, sama-sama percaya ada hari kiamat. Saya tidak, saya condong kepada mazhab Syafi'i. Apa hukumnya menyelamatkan anjing yang sedang sakit? Bagus. Bagus. Kalau ada nampak anjing sedang sakit, selamatkan. Dalilnya mana? Hadis tentang seorang perempuan memberi minum seekor anjing. Kau minum ambo, tidak minum anjing. Lalu setelah air minum dikasihnya, lalu kata Nabi, Allah mengampunkan dosanya. Ya Rasulullah, apakah itu terhitung amal soleh? Kata Nabi, fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Dalam setiap hati yang basah ada sedekah. Anjing itu juga makhluk Allah. Tapi jangan jadikan judul pertanyaan ini dalil memelihara anjing, menolong anjing. Oke, tapi memelihara anjing jangan. Bapak ibu yang sudah melihara anjing, balik dari sini lepaskan. Serahkan ke dinas apa yang ngurus anjing? Orang yang memelihara anjing, satu hari pahalanya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km, amalnya sebesar bisul. Orang yang memelihara anjing, malaikat rahmat tak masuk ke rumahnya, malaikat maut masuk. Apakah salah seorang anak tak pernah berziarah ke makam orang tuanya karena jauh? Kalau dibacakan Al-Fatihah dari rimba panjang ini, sampai tak ke makam orang tua kita? Sampai. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Nabi diusahakannya berziarah ke makam ayah ibunya walaupun jauh. Jadi paling tidak pernah ziarah agak sekali. Bawa anak-anak kita ziarah supaya nanti kita diziarahinya pula. Saya bawa anak saya ziarah, keponakan saya, ini makam nenek, dia dulu membesarkan aku, dia dulu melahirkan aku. Nanti kalau aku mati, kau ziarah juga ke makam kami ya. Ya, itu mendidik, tak bisa main tunjuk-tunjuk aja. Kita merantau jauh, duit susah, BBM naik pula, oh tiket pesawat pun naik, payah. Allah tidak membebani kita. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya kurang kuat, sunat muakkad. Perintahnya tak kuat, sunat. Berziarah kubur ini hukumnya sunnah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu kularang kalian ziarah kubur, ala fazuruha. Sekarang ziarah kubur. Enaknya kita tinggal di jalan Kamboja ini, keluar kita sekali, ziarah 2 kali. Saya kalau keluar lewat kubur sekali, balik masuk lagi. Sekali kita keluar, ziarah 2 kali. Siapa yang mau ingat mati, tinggallah di jalan Kamboja. Kesan pertama kuburan.
Dan kita setiap lewat kubur itu mesti baca doa. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Bacakan Al-Fatihah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sependek-pendeknya Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jangan dengan musik di kubur tuh. Kalau matikan sikit. Udah agak jauh, kuat kali. Adab kita kepada Bagaimana hukumnya meminjam uang di bank keliling untuk kebutuhan sehari-hari? Riba. Pinjam 100 bayar 120. Segera berpindah ke bank syariah yang sudah ada fatwa DSN Dewan Syariah Nasional. Ada murabahah, ada mudharabah, ada wakalah, ada hiwalah, ada bagi hasil. Adapun konvensional, apakah bank keliling, apakah kredit, maka riba. Efek riba 5. Pertama, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti bangkit di padang mahsyar, bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan kesambet. Yang kedua, rajulun as'as aghbar, ada orang rambutnya kusut berdebu, yamuddu yadayhi ila sama, tangannya dia tengadahkan ke langit berdoa ya Rabb ya Rabb, doanya tidak dikabulkan. Kenapa doanya tidak dikabulkan? Mat'amuhu haram, makanannya haram, masrabuhu haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, anak-anak istri yang enggak tahu apa-apa dikasih makan haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah? Doa tidak terkabul karena makan haram. 3, uang riba diberikan ke beras jadi nasi dimakan, setelah itu berubah menjadi setetes darah, darahnya masuk ke jantung, dari jantung menyembur ke otak, otaknya kotor, nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun kotor jahat dosa, gara-gara darah haram yang menyembur dari jantung ke otak. 4, nasi dimakan jadi darah, darah berubah jadi daging. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Berat kamu 50 kilo, yang halal cuma 20 saja, yang 30 dari riba haram, dibersihkan dalam api neraka. Na'udzubillah. Yang terakhir, yang kelima, siapa yang tidak meninggalkan riba, fa'dzanu biharbim minallah, berarti dia sudah mengumumkan perang dengan Allah. Perang dengan Rusia saja, Ukraina babak belur, apalagi perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari riba. Kalau Allah sudah menentukan takdir kita sehingga kita hanya tinggal menjalani saja, lantas di mana fungsinya doa? Betul juga pertanyaan. Memang cerdas orang Medan. Kan udah ditetapkan Allah semuanya kan? Kalau udah ditetapkan Allah, untuk apalah kita berdoa lagi? La yaruddul qada illa doa. Tak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali Allah, tak sampai pula. Tak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Nanti dia jadi anak gadis, diceritakannya ke anaknya, dulu mak waktu Ustaz Somad itu datang ceramah di Masjid Ali Samin nyerahkan ini. Waktu itu ayah mana? Ayah kau sedang mencret. Sedangkan ini, diajaknya anaknya, menantunya, lakinya untuk almarhum Ustaz Somad Al-Fatihah. Kehadiran malam ini menjadi sejarah hidup bagi anak. Bawa anak ke masjid, kenalkan dengan Ustaz. Sebelah kanan anak-anak, sebelah kanan anak-anak. Yang pakai baju kaos calon menteri olahraga, Masya Allah. Yang pakai peci putih calon dirjen haji, luar biasa. Yang pakai sarung kiai pondok pesantren, Masya Allah, tabarakallah. Hebat, hebat.
Jadi kalau ada orang mengatakan, oh, anak muda kita ini sudah dirusak narkoba, anak muda kita ini sudah kena lem kambing, anak muda kita ini sudah error, anak muda ini sudah LGBT, itu orang ngomong begitu karena belum pernah lewat di jalan Iskandar Muda Medan Sumatera Utara. Betul. Kalau dia pernah melihat anak muda masih sehat-sehat, yang sakit-sakit tak datang malam ini. Jadi untuk apalah kita berdoa Pak Ustadz? Semua kan sudah ditetapkan takdir. La yaruddul qada illa doa. Tak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Malam ini ditakdirkan kita menabrak kambing. Tertulis dalam takdir menabrak kambing. Lalu habis maghrib tadi berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Akhirnya dua kemungkinan, kambing itu dulu lewat atau kita duluan lewat. Tak jadi kita menabrak kambing. Oh, saya buktinya berdoa tolak bala, tetap juga kena bala Pak Ustadz. Kalau sudah terjadi berarti ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak tahu tahap yang terjadi. Itulah mengapa kita undang orang datang ke rumah kita minta doa selamat. Ustaz Somad tolong bacakan doa selamat Pak Ustaz. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Yamhullahu ma yasha. Allah kuasa untuk menghapus takdir, wa yusbit, Allah kuasa untuk menetapkan takdir, wa indahu ummul kitab, karena Allah yang punya lauhul mahfuz. Ada papan besar namanya lauh. Papan itu dijaga oleh para malaikat, karena dijaga maka disebut dengan lauhul mahfuz. Disitulah semuanya macam komputer tersimpan segala file-file. Ada file Abdul Somad di situ. Itu semuanya kuasa Allah. Maka kita meminta berdoa pagi, petang, siang dan malam supaya yang baik-baik saja ditetapkan untuk kita, yang jelek, yang musibah dijauhkan. Makanya ada doa tolak bala. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar was suyufal mukhtalifata was syada'ida wal mi'ad ma zahara minha wa ma batan. Jauhkan kami malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, tsunami, berbagai macam segala yang tidak baik, menjauhkan segala macam yang buruk-buruk, mendekatkan segala yang baik-baik. Jelas jawabannya? La yaruddul qada illa doa. Tak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf di akhir majelis. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Syafi, wahai yang Maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang Maha mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai yang Maha menyehatkan. Ishfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sedang sakit. Syifaan ajilan, kesembuhan yang segera datang. La yughadiru saqaman, yang tidak akan membuat penyakit kambuh untuk selamanya. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu, kalau rezeki kami itu di langit turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau dia di dalam tanah keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu, kalau dia jauh maka dekatkan ya Allah. La tana' lana dzamban illa ghafartah, segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala 'aiban illa satartah, aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah, segala hajat kami di dunia dan di akhirat. Laka ridha wa lana fiha salah, baik hajat kami itu di dunia dan di akhirat. Illa qadaitaha wa yassartaha, maka mudahkanlah ya Allah. Rabbana ikhtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala taqtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup dengan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.